alasan memilih ojek. Iya benar. Alasan bapak Nggak ada alasan sebenarnya. Dulu cuma sampingan, cuma iseng-iseng. Akhirnya jadi kerjaan utama. Karena sudah nggak mau ikut orang lagi, udah nggak mau kerja. Jadi biar lebih bebas gitu ya pak. Ya lebih bebas. Hanya fleksibel ya. Sejak kapan bapak jadi Dari 2017. 1 tahun. Bayarnya kurang, nggak kayak sekarang kan murah. Dulu itu minim itu 13.000 buat driver. Saya kalau untuk anak sekolah pasti saya kembalikan 2.000. Pengalaman buruknya itu kalau dapat customer kaya bayar uang besar dikembalikan lebih karena saya nggak punya kembalian ya. Karena saya nggak punya kembalian uang saya maksudnya gini. Umpama kembali 52.000 misalnya kembalinya. Saya nggak ada 2.000. Adanya 5.000 apa 10.000. Itu pengalaman paling buruk menurut saya. Soalnya komunikasi di chat sama komunikasi tatap muka gini nih nggak bisa nggak bisa disamaratakan. Kalau di chat itu kadang orang ngomong biasa dianggap bahasanya keras apa. pengalaman terbaiknya bagaimana ini? Ketemu customer baik, orangnya bisa menghargai pekerjaan orang. Pernah saya kecelakaan waktu itu ngirim dosen ya, bawa aqua 1 kardus sama makanan, hujan lebat kondisinya. Saya kecelakaan di belakang stasiun ini, ditabrak mobil dari belakang, hancur mas ini mas semua apa? Motor ini? Iya motor ini, barang-barangnya itu hancur semua mas. Ya saya kirim dalam keadaan hancur mas. Nah itu orangnya malah nggak marah, luka. Cuma saya bilang nggak apa-apa mas, saya mas ongkosnya ditambahin. Saya dikasih air apa ya. Kalau kita berbuat baik sama orang jangan minta dibalas baik. Pengalaman Gojek itu luar biasa. Nah, susah senangnya itu luar biasa. Kita ngadepin orang macam-macam karakternya. Ini pengalaman kerjaan yang paling apa ya menurut saya ya. Warna-warninya itu beragam. Ngojek ini daripada kerjaan-kerjaan saya yang dulu. Menyesal nggak jadi ojol? Sebenarnya menyesal. Penghasilannya nggak pasti, kita ngatur waktu itu sesuka hati. Kalau buat penghidupan ya pasti bisa lah. Kalau buat sekedar buat makan, buat biaya itu, untuk anak, untuk istri. Bapaknya ini ngambil jadi ojek online kira-kira kenapa Pak? Sekarang ini musimnya online ya, harus diikuti aja. Jadi kapan bapaknya jadi ojek online? Barusan 3 tahun. Kira-kira bapak menyesal nggak jadi ojek? Alhamdulillah nggak pernah menyesal, saya kerja apa aja nggak pernah menyesal. Yang penting menghasilkan gitu. Kita harus bersyukur. Ekprasan, aku mau nanya nih. Ekprasan kan pakai ojol kan saya bilang tuh pakai ojol. Nah, kalau pakai ojol tuh alasannya apa sih? Biasanya aku pakai ojol kalau telat doang. Bangun telat, nggak ada waktu buat jalan dari kos ke sini, aku pesen ojol. Selain itu, GoFood termasuk kan? Kayak buat pesan makan gitu. Ya, itu buat pesan makan juga. Buat ngirim barang juga, dosen. Sangat benri. Ben. Nah, sejak kapan pakai ojol? Wah, dari SMP kelas 1 pakai ojol. Udah lama. Lumayan. Terus pengalaman terbaik nih ketemu ojol. Ini ketemu ojol yang bisa bahasa Inggris. Jadi ngobrol selama di mobil pakai bahasa Inggris lumayan lah daripada diem-dieman. Kalau pengalaman terburuk? Pengalaman terburuk ojolnya apa ya, nyasar dan akhirnya telat dan gak lama. Belum lama sih waktu itu pas telat apa namanya praktikum. Pas telat praktikum Deket gitu, telat. Kecil. nyasar muter-muter di UB. Terakhir deh, apa harapan buat ojol kedepannya? Sebenarnya sekarang udah bagus sih, udah banyak program yang bermakna, udah bagus juga. Cuman harapannya lebih, semoga bisa diturunin harganya ya untuk ojol-ojol yang nonton ini. Semoga harganya bisa turunin dikit, masa ya cuman gak nyampe 1 kilo 10.000 ya naik motor ya kan.
kurang ajar banget gitu ya. Gitu aja sih. Gitu aja kok. Segitu aja, segitu aja pertanyaannya. Makasih udah mau. Bye. Boleh ceritain nggak sih pengalaman paling berkesan kalian selama pakai ojek online itu apa aja sih? Kalau aku pas itu pernah pulang dari nikahan kakaknya temanku, itu selama di perjalanan aku sama teman-teman diajak ngobrol dan bapaknya itu super duper baik banget. Itu aku naik gokar ber-5 sama temenku. Kalau Diva? Kalau aku waktu itu aku habis pulang event cosplay gitu. Terus waktu sampai rumah, ini lebih ke lucu sih, kayak waktu sampai rumah udah bayar kan. Tiba-tiba masnya minta foto, kayak mbak foto dulu. Itu baru kayak lucu aja gitu, kayak masih foto kostum karena masnya minta foto. Sekolah kan. Nah, aku tujuannya ke hotel karena emang rumah lagi direnovasi, jadi aku tinggal di sana sama keluargaku berbulan-bulan pokoknya. Terus kayak abangnya ada yang suzon dan bilang kayak pas aku turun dia kayak nanyain aku kan, semalamnya berapa? Tapi itu yang ngejemput di lobi itu ayah aku, jadi kayak maksud lo apa gitu. Tapi itu masih merinding banget. Ya, lanjut ya. Kalau aku waktu itu pernah, jadi aku main ke rumah temen aku di Madiun. Terus kebetulan aku lagi sakit kan, jadi aku nggak berani banyak ngomong karena nggak punya energi kan buat ngeladenin driver. Terus ternyata driver ini mau agak curang gitu. Jadi karena kita bayar pakai cash, jadi dia minta tambahan. Harusnya aku tuh cuma bayar sekitar 70, tapi dia minta jadi 150. Dan itu lumayan banget sih, karena 2 kali lipat lebih kan. Tapi aku nggak bisa apa-apa karena masih lagi sakit dan ya udah, banget aja gitu. Kalau aku sih nggak ada yang berubah karena pada dasarnya dari awal aku menganggap Gojek itu memang pekerjaan yang bagus ya. Meskipun tergantung dari orang-orangnya sih. Tapi dari cerita bapak kemarin, ya ternyata mereka bekerja keras meskipun hanya menjadi seorang Gojek gitu untuk memenuhi kebutuhannya, dan itu selama itu halal ya why not. Jadi ya mantap. Kalau aku sih berubah pandangan karena yang awalnya kayak Gojek yang bener-bener cuma ya udah nganterin kita aja gitu, ternyata mereka punya banyak cerita di balik atau pengalaman di balik mereka mengantar customer itu, mulai dari pengalaman yang buruk dan yang unik-unik.